Perkenalkan, nama saya David Julio Pratama dari Unit Facility KAI Service. Nama saya Ari Prayogo Wibowo dari Unit Facility KAI Services. Perkenalkan, nama saya Billy Trinur Falosi, saya Junior Manager Facility Kantor Pusat PT Reska Multi Usaha. Pada akhir tahun 2015 saya baru bergabung dengan tim Facility Kantor Pusat. Pada saat itu saya melihat di grup banyak sekali permintaan termos untuk penjualan minuman panas itu tidak terlayani di beberapa daerah. Kemudian kami coba tanyakan ke beberapa daerah, kenapa kalau termos rusak tidak langsung membeli. Jawaban daerah pun berbeda-beda. Ada yang bilang budgetnya nunggunya terlalu lama. Kemudian ada yang bilang spare partnya ini tidak bisa dapat dicari di tempat di pasaran. Kemudian saya bersama teman-teman tim di pusat mencoba menganalisa dari awal tahun 2019 sampai Agustus 2019 ini kerusakan, kenapa terjadi kerusakan di termos manual. Kemudian dari hasil tim ini analisa yang kita dapatkan, pertama tutup termos pecah karena kebentur-bentur, kemudian air panas tidak mau keluar karena pompanya itu rusak. Ketiga, itu dikarenakan engsel di tutup termos patah. Keempat, termos ini tidak bisa panas. Kemudian dari 4 yang ini kita dapatkan, terdapat yang paling sering terjadi di dalam termos ini adalah air tidak mau keluar dari termos dikarenakan pompanya itu rusak atau bolong-bolong. Kemudian kita menganalisa kenapa ini pompa bolong-bolong, apakah karena usia termos yang sudah terlalu lama atau cara menekan termos ini. Mungkin pramugari bisa menekan terlalu kuat atau caranya dengan teknik yang berbeda-beda. Sampai pada suatu hari saya masuk ke ruangan divisi lain atau unit lain. Kemudian saya melihat mereka minum di air galon, tapi bukan di dispenser ya galonnya itu, tapi ada alat semacam pompa elektrik, tapi tidak menggunakan listrik. Biasanya kan kalau galon kan ditancap di listrik, nah itu tanpa menggunakan listrik. Nah, saya mencoba men-challenge ke tim saya, bisa nggak si pompa elektrik ini dimasukkan ke tutup termos ini yang pompanya rusak. Kalau pompa ini bisa masuk ke dalam tutup termos elektrik, mungkin ini bisa menjadi semacam solusi ya untuk di penjualan di atas kereta minuman panasnya, karena bisa aja sih minuman panas itu dijual ke penumpang tanpa menggunakan termos, maksudnya di rangkaian gitu, tapi penumpangnya akan menunggu lama dari kereta makan, jadi pramugarinya harus bolak-balik kalau ada penjualan di kereta makan. Kemudian atau bisa aja kita beli baru, tapi ya harga beli baru termos kan 250.000 ya. Nah, mungkin ini alternatif yang paling bisa kita pakai ya, karena pompa elektrik itu kan harganya 25.000 sampai 30.000. Mungkin ini menjadi alternatif pemakaian termos elektrik. Kemudian saya coba challenge ke teman-teman, bisa nggak ini diterapkan. Kalau challenge ini berhasil, di branch office atau di daerah pun tidak perlu membeli termos baru, karena kalau membeli termos baru itu harganya sekitar 250.000. Atau bisa aja menjual minuman panas ke gerbong atau ke rangkaian ke penumpang langsung tanpa menggunakan termos. Tapi itu resikonya terlalu berat ya, karena penumpang harus menunggu lama karena si pramugari ini mengambil air panas di kereta makan kemudian dijual lagi di gerbong, itu terlalu lama. Kemudian cara terakhirnya ya ini challenge ini teman-teman, dengan biaya murah, pompanya itu hanya sekitar 25.000 sampai 30.000, kita masukkan ke dalam tutup termos yang pompanya manual. Pompa manual kita ganti dengan elektrik. Mungkin ini menjadi solusi semakin untuk kedepannya. Sebenarnya challenge-nya sangat menarik ya yang diberikan kepada saya, yaitu pertama mengubah pompa yang manual untuk menjadi elektrik yang untuk memudahkan penggunaan kru di atas KA. Itu pertama kali saya membuat prototipe untuk termos elektrik itu saya cuma modal itu hanya sekitar Rp50.000, itu dengan bahan pendukungnya seperti solder dan lain-lainnya seperti itu ya.
Kemudian pada meeting mingguan yang kebetulan bersama dengan direksi, saya coba tampilkan untuk hasil inovasi kami tersebut. Dan ternyata dari direksi sangat menyetujui. Dan ada beberapa masukan dari direksi, yaitu terutama untuk penampilannya untuk biar lebih baik, lebih bagus, tidak ada yang miss atau tembelan, dan juga untuk durasi baterainya. Setelah kami mendapatkan dukungan dari direksi, tentu kami sangat senang dan bersemangat ya. Dan yang kami lanjutkan adalah membuat beberapa prototipe berikutnya yang untuk digunakan di atas KA. Untuk awalnya kami mendapatkan kendala. Kendala yang kami hadapi itu setelah kami membuat dari prototipe yang pertama tadi, itu ternyata pada motherboardnya itu sering mengalami konsleting atau hubung singkat. Kemudian kami mendapatkan solusinya, yaitu dengan memberikan silikon seal atau silikon yang tahan terhadap air dingin ataupun air panas. Kemudian dari situ kami aplikasikan, ternyata itu berhasil. Dan kendala kedua yang kami hadapi yaitu masalah baterai, kapasitas baterai. Pada uji coba pertama kami masih durasi hanya kurang lebih 1 atau 2 jam. Kemudian kami berikan lagi untuk bebannya, yaitu baterainya kami tambahkan lagi sehingga mampu lebih dari 3 jam untuk tanpa isi ulang. Dalam arti untuk menggunakan 1 kali tanpa diisi ulang itu kurang lebih 3-4 jam. Nah, beberapa kru itu ada masukan saat turunan termos. Nah, itu kendala di baterai, ada yang belum dicas, ada yang udah low. Nah, dari beberapa masukan kru untuk kedepannya kita menambah di baterai buat mengetahui baterai sampai berapa. Nah, untuk kedepannya, untuk upgrade berikutnya, untuk termos elektrik itu biar mempermudah kru untuk penjualan RTD.